Ketika perekonomian berada dalam resesi, orang sering mengambil cerita tentang bagaimana mengurangi pengeluaran, memecat karyawan, menutup bisnis. Namun, satu hal yang sedikit orang perhatikan adalah bahwa selama masa kacau itu, hal pertama yang benar-benar hilang bukanlah uang, namun keyakinan bahwa setiap upaya saat ini akan tetap membuahkan hasil. Dalam kehidupan normal, kita menerima pembelajaran keterampilan yang sulit, atau keterampilan baru, atau bertahan dalam pekerjaan tanpa hasil langsung. Karena kami percaya pada hukum sebab akibat, menabur hari ini akan menuai besok. Namun, ketika keyakinan ini terkikis, pikiran akan mulai menarik diri dari investasi apapun yang bersifat jangka panjang. Dan dari situlah lingkaran setan akan dimulai. Otak manusia dirancang untuk bertahan dalam medan yang tidak pasti, bukan untuk berkembang dalam keadaan yang tidak menentu. Saat mengalami disorientasi, otak memprioritaskan imbalan langsung untuk melawan perasaan tidak berdaya, stres, dan hampa. Dan itulah sebabnya ketika ekonomi sedang lesu, konsumsi konten hiburan yang mudah dan tidak masuk akal meroket. Bukan karena kita tidak tahu bahwa itu sampah, tapi karena itu adalah benda yang hanya memerlukan sedikit energi untuk melekat pada otak. Karena ketika keadaan menjadi tidak menentu, video pendek, tawa tak berarti, drama murahan tidak menuntut kita untuk berpikir, tidak memaksa kita untuk berharap dan terlebih lagi tidak membuat kita menghadapi rasa gagal ketika berusaha tanpa hasil. Seperti seorang investor yang menjual saham ketika pasar baru saja mencapai titik terendahnya, orang-orang yang berada dalam krisis psikologi seringkali membuang bahkan investasi mereka yang paling berharga seperti kemampuan untuk belajar, berkonsentrasi dan berpikir secara mendalam. Sebenarnya mereka tidak melakukannya karena tidak tahu mana yang benar. Mereka melakukannya karena mereka tidak yakin mempunyai cukup kekuatan untuk menunggu hingga hasilnya keluar. Ini adalah mekanisme pertahanan yang tampaknya masuk akal pada saat ini, namun akan menimbulkan kerusakan serius di masa depan. Karena ketika Anda terjebak dalam spiral dopamin jangka pendek, Anda secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mengejar kemajuan jangka panjang. Anda tidak dapat lagi berkonsentrasi lebih dari 10 menit, tidak dapat mendengarkan siapapun menyelesaikan kalimat, tidak memiliki kesabaran untuk mempelajari keterampilan yang rumit, dan tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika informasi dibanjiri di jejaring sosial. Parahnya lagi, Anda tidak merasakan hal itu terjadi. Ibarat orang yang kehilangan otot tetapi tidak berani bercermin setiap hari. Anda tidak menyadari bahwa Anda lemah secara kognitif sampai Anda duduk di depan email yang terlalu panjang untuk dibaca, atau berdiri di tengah-tengah rapat tidak dapat memahami laporan, atau melihat peluang karir dan menyadari bahwa Anda tidak lagi memiliki keterampilan untuk memahaminya. Bukan harga yang Anda bayar untuk satu malam. Itulah konsekuensi dari setiap menit, setiap jam, setiap hari Anda berpikir, duduk saja dan menonton beberapa video untuk menghilangkan stres. Krisis ekonomi memang nyata, namun krisis kognitiflah yang membuat pemulihan tidak mungkin dilakukan. Karena uang yang hilang bisa diperoleh kembali. Pasar masih bisa pulih. Namun kemampuan untuk memberikan perhatian dan kesabaran, jika hilang, akan menghilangkan semua peluang yang tidak lagi cukup waspada untuk Anda sadari. Dan kemudian Anda akan terus menelusurinya, sama seperti Anda menelusuri kehidupan Anda sendiri. Hanya untuk menemukan konten lain yang membuat Anda lupa bahwa Anda menginginkan lebih. Selamat datang semuanya di serial Self-Help, yang berisi kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Dampak sebenarnya dari krisis ini bukanlah hilangnya uang, namun runtuhnya kepercayaan dan kemampuan kognitif. Ketika perekonomian ambruk atau kehidupan berada dalam krisis, kerugian terbesar bukanlah uang, pekerjaan, atau peluang. Hal yang dicuri dengan cara yang paling diam-diam dan paling jahat adalah kepercayaan. Ketika rantai sebab dan akibat itu terputus, pikiran akan segera beralih dari mode penciptaan ke mode bertahan hidup. Orang akan berhenti belajar, berhenti mengumpulkan, dan berhenti berusaha. Sebaliknya, mereka mengkonsumsi, terus-menerus mengkonsumsi, hal-hal yang mudah, hiburan murahan atau gangguan. Seperti serangan dopamin jangka pendek, ini akan membantu melupakan fakta bahwa Anda telah kehilangan sebagian dari diri Anda. Otak tidak dirancang untuk berkembang dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Itu hanya dirancang untuk bertahan lama. Dan ketika segala sesuatunya ambruk, mulai dari pasar saham hingga mimpi pribadi, bagian paling primitif dari otak muncul. Tidak perlu mengetahui berapa suku bunga bank, tidak peduli dengan indikator seperti PE, tidak perlu melihat grafik candlestick atau strategi pembangunan jangka panjang. Yang dibutuhkan hanyalah perasaan aman, perasaan terkendali, dan perasaan hidup, meskipun hanya beberapa menit saja. Jadi terkadang ada dosis keajaiban, serangkaian video TikTok, game online, atau malam tanpa tidur mendengarkan keunggulan pasar dalam tanda kutip dan hapus. Intinya, ini hanyalah alasan bagi otak untuk melepaskan diri dari tekanan yang terus-menerus. Tidak semua orang menyadari hal ini, karena hal-hal terkadang terjadi secara diam-diam, seperti Anda tidak sadar bahwa Anda bertambah gemuk hingga Anda tidak bisa masuk ke dalam celana lama Anda. Seperti halnya investor yang menjual seluruh sahamnya saat pasar baru saja anjlok. Hal ini bukan karena mereka tidak mengetahui aturan siklusnya, namun karena mereka tidak lagi cukup percaya untuk menunggu pemulihan. Dan setelah aksi jual tersebut, mereka tidak hanya kehilangan uang,
namun juga kehilangan kemampuan berpikir strategis, dan kehilangan disiplin psikologis yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh trader yang tidak berpengalaman, dan saya juga pernah melakukan hal yang sama. Akun terbakar, diisi ulang untuk dihapus. Tidak hanya berhenti, ia juga ingin segera mengisi ulang dan mengeluarkannya. Mencoba menangkap pisau yang jatuh, pisau itu terus berjatuhan. Terburu-buru memungut sampah lagi, tetap saja berjatuhan, dan akibatnya terjadi kebakaran lagi. Seorang pebisnis baru saja bangkrut bukan hanya karena kehilangan modal, tapi karena setelah keruntuhan itu mereka tidak lagi berani berpikir besar, tidak berani lagi belajar kembali dan tidak lagi percaya pada pasar. Yang lebih buruk lagi, mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Jadi alih-alih memulai kembali, mereka malah meluncur ke kesenangan sesaat, perjalanan, penyembuhan, dan permainan untuk melupakan kehidupan. Namun, kehidupan tidak melupakannya dan krisis tidak bisa tidur nyenyak. Penurunan kognitif ini berbahaya karena tidak terjadi sebagai tamparan melainkan sebagai luka yang korosif. Setiap kali Anda memilih hiburan daripada belajar, perasaan daripada logika, kemudahan daripada disiplin, adalah bagian dari ketahanan Anda sendiri. Suatu hari Anda akan mendapati diri Anda tidak dapat membaca email yang panjang, tidak dapat memahami laporan, tidak dapat berkonsentrasi lebih dari 10 menit. Dan Anda akan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada saya? Padahal Andalah yang menandatangani putusan sedikit demi sedikit setiap hari. Tidak ada seorang pun yang terjatuh hanya karena kehilangan. Namun banyak orang yang patah hati karena tidak mampu lagi berdiri. Karena kerugian terbesar dalam suatu krisis bukanlah uang, tetapi kemampuan menghasilkan uang, kemampuan membangun kembali kehidupan dan kepercayaan pada diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda pinjam, tidak dapat diminta kembali, dan tidak dapat dibeli dengan dana bantuan apapun. Setelah menghilang, Anda tidak lagi hidup, Anda hanya melayang. Dan Anda hanya mengembara seperti itu di tengah dunia yang dulu ingin Anda taklukkan. Tidak ada guncangan finansial yang akan langsung membunuh Anda, namun guncangan terbesar adalah ketika Anda tidak lagi yakin bahwa Anda bisa pulih. Ini bukan soal kehilangan modal, itu adalah ketika pikiran Anda menyerah, itu adalah ketika Anda hidup dalam otak Anda, memadamkan segala upaya untuk belajar atau menunggu. Dan kemudian dalam kepanikan itu, Anda mulai tergelincir bukan pada grafik pasar, namun pada sistem saraf Anda sendiri. Ketika seorang investor memberontak, hal pertama yang hilang bukanlah saldo rekeningnya, namun keyakinannya pada proses tersebut. Segala sesuatu yang membuat mereka sukses sebelumnya, seperti analisis jangka panjang, disiplin investasi, kesabaran dalam membaca laporan, menganalisis grafik, kini tidak ada gunanya lagi. Sebaliknya, otak masuk ke mode darurat. Di sana, dopamin menjadi sebuah agama. Segala tindakan yang menyebabkan lonjakan dopamin akan mendapat prioritas mutlak oleh otak. Misalnya, terus-menerus mengamati harga saham, menjelajahi forum online, mengikuti rumor, atau lebih buruk lagi, menghabiskan seluruh uang Anda untuk pertaruhan terakhir. Bukan karena strategi tapi karena emosi ingin menyelesaikannya. Itu adalah reaksi naluriah dan penonton dengan sempurna mewujudkan reaksi itu. Mari kita melihat kembali setiap krisis keuangan dalam sejarah, mulai dari krisis dotcom pada tahun 2000, hingga krisis keuangan pada tahun 2008, atau yang terbaru adalah krisis COVID-19. Ketika berita buruk menyebar, orang banyak tidak menganalisis, tidak memverifikasi, tidak menilai. Mereka menjual dengan gila-gilaan, mereka menjual dengan panik. Jual karena orang lain jual karena tidak tahan dengan perasaan kehilangan kendali. Dan karena perilaku simultan inilah yang mendorong pasar terjun bebas, bukan berita buruknya sendiri. Hal ini terus terjadi berulang kali. Fed tegas bicara, Cina umumkan data buruk, saat ban kolaps, ribuan orang langsung berbondong-bondong menjual pesanan. Bukan karena mereka memahami apa yang sedang terjadi, tetapi hanya karena respons dopamin tercepat adalah menghilangkan rasa khawatir secepat mungkin. Mereka tidak tahu bahwa setiap klik jual sekarang, meskipun membantu mereka bernapas selama beberapa detik, mengukir kebiasaan, mematikan, di otak mereka, kebiasaan melarikan diri. Dan ketika kebiasaan ini sudah terbentuk cukup dalam, Anda tidak akan pernah bisa mempertahankan peluang jangka panjang lagi. Bukan karena Anda jahat atau bodoh, tapi karena otak Anda telah diprogram untuk takut pada apapun yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketidakpastian. Tidak hanya investor, pengusaha, dan pemilik bisnis terkadang tidak bisa menghindari aturan ini. Ketika pasar anjlok, banyak orang segera mengurangi staf, menghentikan iklan, dan menutup proyek baru. Bukan karena melanggar aturan, tapi karena takut rugi lebih. Dan terkadang tindakan defensif, menghabiskan diri sendiri, sebelum pasar, menghabiskan, itulah yang menjadi penyebab sebenarnya dari kematian akibat bunuh diri karma. Yang lebih buruk lagi, setiap kali mereka gagal, beberapa orang tidak pernah kembali lagi. Hal ini bukan karena mereka tidak mau, namun karena mereka tidak lagi mempunyai kapasitas kognitif yang cukup untuk kembali. Mereka kehilangan aset tidak berwujud namun sangat penting. Yaitu kemampuan belajar, kemampuan sabar membaca laporan,
kemampuan menerima kesalahan dan terus menganalisa. Mereka tidak lagi membaca buku, tidak lagi mendengarkan podcast, tidak lagi mencari mentor, tidak lagi mengupdate skill. Mereka pikir itu pernah terjadi. Namun kenyataannya, mereka mengubah diri mereka menjadi peninggalan hidup, maya tanpa motivasi dan tanpa tujuan yang hanya bisa bertahan hidup dengan mencari dopamin murah setiap hari. Ini adalah tragedi terbesar. Saat itulah Anda memilih perasaan daripada alasan, memilih reaksi daripada strategi, memilih konsumsi daripada kreasi. Dan seperti semua zat adiktif lainnya, dopamin dari hal-hal yang mudah lambat laun akan membuat Anda kehilangan kemampuan untuk menikmati nilai-nilai yang mendalam. Seorang investor yang pernah menganalisis setiap model bisnis dengan cermat sekarang mungkin hanya menjelajahi papan elektronik menunggu sinyal merah. Seorang pebisnis yang pernah menyusun strategi 5 tahun, kini hanya duduk dan menonton YouTube atau menjelajahi TikTok, menulis beberapa baris keluhan dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pasar sangat buruk. Hal ini mengikis alat pemulihan, yaitu pemikiran jangka panjang dan kemampuan untuk fokus. Tidak percaya? Jadi mari kita lihat kebiasaan orang banyak setelah setiap kejutan. Saat COVID-19 pertama kali merebak, alih-alih membaca laporan, penelitian, dan data, kebanyakan orang malah buru-buru menimbun tisu toilet. Ketika suku bunga naik, alih-alih mempelajari siklus ekonomi, banyak orang membeli emas, menjual tanah, dan mengumpulkan dolar untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika real estate membeku, alih-alih belajar lebih banyak tentang penilaian aset, banyak orang malah bergegas masuk ke dunia kripto, seolah-olah itu adalah semacam penyelamatan yang ajaib. Mentalitas, makanan cepat saji, tidak akan pernah mati, karena ini adalah cara tercepat untuk melepaskan dopamin di otak manusia modern. Dan itulah mengapa pasar keuangan, jejaring sosial, platform video pendek semuanya merupakan mesin penghisap dopamin yang sempurna. Tidak hanya membuat ketagihan, tetapi juga mengubah struktur kognitif. Jika Anda terbiasa menjelajahi video berdurasi 5 detik, 10 detik, Anda tidak akan bisa lagi membaca laporan 5 halaman. Ketika Anda terbiasa membeli dan menjual berdasarkan ruang sinyal, Anda tidak akan lagi memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membangun strategi investasi Anda sendiri. Dan ketika Anda terbiasa bereaksi terhadap orang banyak, Anda tidak lagi menjadi individu yang mandiri tetapi hanya refleks dari sistem yang mengendalikan Anda. Hal yang menakutkan adalah Anda juga tidak tahu bahwa Anda sedang dimanipulasi. Seperti halnya pecandu Facebook, mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka semakin gemuk setiap harinya. Anda tidak akan menyadari bahwa Anda kehilangan kemampuan Anda sedikit demi sedikit sampai Anda tidak dapat lagi memahami sebuah laporan berita keuangan, tidak dapat lagi membantah suatu argumen, tidak dapat lagi berkonsentrasi lebih dari 10 menit dalam sebuah rapat. Dan ketika peluang itu benar-benar muncul, Anda bahkan tidak menyadarinya, karena Anda tidak memiliki cukup keberanian untuk mempertahankannya. Uang yang hilang dapat diperoleh kembali. Namun, begitu kemampuan Anda untuk berkonsentrasi, kemampuan analitis, dan sistem berpikir Anda dihancurkan oleh dopamin jangka pendek, Anda tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang di masa depan. Anda masih akan terus hidup, tapi bukan sebagai investor pemberani, bukan sebagai pengusaha, atau sebagai pemikir independen, tapi sebagai seseorang yang sedang kesurupan, menunggu satu lagi like, video sederhana, atau rumor yang membuat Anda merasa seperti Anda masih di dalam permainan. Hanya ada satu hal, ini bukan permainan sekarang. Ini adalah kehidupan nyata, dan dopamin tidak memiliki jam rumah sakit. Tidak semua rasa sakit menjerit. Ada guncangan psikologis yang datang secara diam-diam, membuat Anda tidak mengalami pendarahan atau patah tulang. Namun sejak saat itu Anda tidak lagi menjadi diri sendiri. Perpisahan, kepergian orang yang dicintai, email yang mengumumkan kehilangan pekerjaan, malam yang tenang ketika Anda menyadari tidak ada lagi yang menunggu Anda pulang. Dan kemudian, dalam keheningan hidup, yang muncul adalah otak Anda, yang mulai menemukan cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Manusia tidak diprogram untuk menghadapi penderitaan secara langsung. Ketika kehidupan terjadi, pikiran akan jatuh ke dalam keadaan lumpuh, dan emosi seolah membeku. Pemikiran menjadi tidak teratur dan persepsi ditarik dari garis depan. Kemudian otak akan melakukan yang terbaik. Ia mencari dopamin, neurotransmitter kegembiraan dan kegembiraan, sebagai pereda nyeri darurat. Dan obat-obatan tersebut tidak sulit ditemukan, video berdurasi Februari 15 detik, video berdurasi 30 detik tentang gadis seksi yang mengenakan pakaian seksi, menggoyangkan pantatnya, video game yang tidak sadarkan diri, sesi berselancar di jejaring sosial yang berlangsung hingga jam 2 pagi. Mereka tidak menyembuhkan, tetapi membuat Anda untuk sementara lupa bahwa Anda tidak berdaya. Mekanisme pelarian, itu tidak salah, tetapi harga yang harus dibayar adalah terkikisnya tubuh. Anda tidak menyadarinya pada hari pertama. Anda hanya berpikir, saya sangat lelah hari ini, saya perlu menghilangkan stres. Namun ketika Anda tidak bisa membaca buku, bahkan tidak bisa menjawab pesan panjang dari teman lama, tidak bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan podcast atau menulis ulang CV Anda. Anda hanya menundanya. Anda beristirahat, Anda memberi diri Anda sedikit hiburan. Dan kemudian, kecil, itu menjadi kebiasaan.
Lihatlah ratusan pengangguran setelah krisis global. Selama pandemi COVID-19, ketika sejumlah industri dibekukan, ratusan orang terkena PHK. Banyak orang pada awalnya berencana untuk mempelajari kembali keterampilan baru, mengikuti kursus online, dan bersiap untuk pindah jurusan. Namun, setelah sebulan, mereka mulai lebih sering berselancar di internet, makan lebih sembarangan, begadang, bangun kesiangan, dan tidur berlebihan dalam isolasi atau penjarakan sosial. 3 bulan kemudian, beberapa orang lupa akun Facebook dan pembelajaran online mereka. 6 bulan kemudian, mereka tidak lagi yakin bahwa mereka cukup kompeten untuk mempelajari kembali apapun. Kematian di sini bukan berasal dari peristiwa, tetapi berasal dari reaksi. Dan itu tidak terjadi secara instan, itu akan hilang sedikit demi sedikit. Pada awalnya, Anda tidak dapat membaca satu bab pun dari sebuah buku. Setelah itu, Anda tidak akan bisa menulis satu paragraf pun. Maka Anda tidak akan bisa menangani email kantor yang panjangnya 500 kata, misalnya. Anda menghindari panggilan telepon, merasa gugup sebelum rapat dan merasa lelah dengan semua cerita yang membutuhkan kedalaman. Pada akhirnya, Anda hanya mempunyai kapasitas yang cukup untuk satu hal, yaitu konsumsi. Dan hanya mengonsumsi makanan yang memanjakan, membuat ketagihan, dan cepat melepaskan dopamin. Dan saat itulah Anda menjadi versi diri Anda yang hampa. Tidak ada lagi keterampilan, tidak ada lagi inspirasi, tidak ada lagi hubungan mendalam dengan siapapun. Bahkan hubungan di sekitar Anda mulai runtuh, bukan karena ada orang yang salah, tetapi karena Anda tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendengarkan, bersimpati, atau mempertahankan percakapan tanpa mengatakan apapun. Anda menghindari hal-hal yang memerlukan tanggung jawab, Anda takut akan peluang karena identik dengan ekspektasi. Anda bahkan membenci orang sukses karena mereka membuat Anda menghadapi kegagalan Anda sendiri. Dopamin tidak membunuh Anda, tetapi merampas setiap kesempatan Anda untuk menjalani kehidupan yang layak. Mirip dengan investasi, ketika masyarakat buru-buru menjual aset karena adanya kabar buruk, maka psikologi masyarakat juga akan rusak karena adanya kabar buruk dalam kehidupannya sendiri. Orang-orang bangkrut bukan karena mereka kehilangan pekerjaan, tapi karena mereka tidak berbuat apa-apa setelahnya. Jangan mempelajari keterampilan baru, jangan melatih pikiran Anda, jangan terhubung kembali dengan tujuan lama. Sebaliknya, mereka membangun bunker psikologis untuk diri mereka sendiri dan menghiasinya dengan video lucu, dopamin cepat, permainan menghibur, dan bahkan keluhan di jejaring sosial. Anda tidak akan mati karena video TikTok, tetapi Anda bisa kehilangan karir hanya karena penghilang stres selama 3 bulan. Coba lihat sekeliling untuk melihat berapa banyak orang yang pernah menjadi insinyur, pekerja kantoran, guru, dan jurnalis juga memiliki cita-cita, membaca buku, menulis, dan bersemangat dengan pekerjaannya. Namun setelah mengalami guncangan, trauma, masa pengangguran, mereka hilang bukan secara fisik, namun secara kognitif. Lambat laun mereka menjadi makhluk hidup yang tidak membaca, tidak belajar, tidak mengamalkan, tidak mencipta, tetapi hanya eksis sebagai penghubung lelah dalam masyarakat konsumen. Tragedi terbesar adalah mereka tidak tahu apa yang telah hilang dari mereka. Anda tidak akan menyadari bahwa Anda sedang tidur dingin dari dalam. Kamu masih tersenyum, masih live, masih memposting cerita, masih menyukai foto temanmu. Namun di baliknya ada pikiran yang tidak termotivasi, ingatan yang memudar, dan jiwa yang tidak mampu lagi membidik apapun selain perasaan saat ini. Dan kemudian ketika sebuah peluang datang, Anda melihatnya sebagai peluang palsu. Anda melihat orang lain masih memegangnya, berhasil dalam hal itu, dan Anda lewat begitu saja. Ini bukan karena Anda tidak mau, tapi karena Anda tidak punya cukup kapasitas untuk bertindak. Jadi, ketika kehidupan mendorong Anda ke dasar, Anda berhak untuk kesakitan, menangis, pingsan, kehilangan arah. Tapi Anda tidak punya hak untuk menyerah pada diri sendiri. Karena begitu Anda memilih dopamin daripada disiplin, memilih hiburan daripada berkreasi, Anda tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi Anda juga membunuh versi terkuat dari diri Anda. Jangan biarkan rasa sakit sementara mengubah Anda menjadi orang asing bagi diri Anda sendiri. Karena hidup ini tidak menunggumu pulih. Itu akan terus berlanjut dan jika Anda tidak bergerak maju, itu akan membuat Anda mundur selamanya. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh, namun perbedaan antara orang yang terlahir kembali dan orang yang binasa adalah bagaimana mereka bergerak maju setelah krisis, dalam investasi, bisnis atau bahkan kehidupan pribadi. Kejutan hanyalah titik awal. Reaksi terhadap keterkejutan inilah yang menentukan seberapa besar kerugian Anda. Tidak ada seorang pun yang terjerumus ke dalam jurang hanya karena satu kekalahan atau satu kegagalan. Orang-orang terjatuh karena mereka kehilangan kemampuan untuk pulih, karena mereka membiarkan diri mereka tersedot ke dalam spiral dopamin jangka pendek, kepuasan instan, pemikiran santai. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana agar diri Anda tidak kehilangan diri setelah krisis? Disiplinkan pikiran dan rilekskan ritme kehidupan jangka panjang. Ciptakan waktu tanpa emosi untuk diri sendiri, detoksifikasi dari kekacauan. Segera setelah krisis, perilaku pertama sebagian besar investor adalah terus-menerus membuka papan elektronik, menjelajahi forum,
memperbarui berita, dan berdoa agar ada sinyal untuk menghilangkan masalah. Namun itulah cara tercepat untuk merusak pemikiran strategis. Setelah setiap kejutan, otak dengan mudah mengacaukan kata-kata dan tindakan. Jadi, alih-alih menunggu untuk menilai kembali keseluruhan situasi, orang-orang malah terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan naluri, menjual, atau mengejar ketertinggalan, atau melompati gelombang. Dan itulah FOMO. Solusi pertama adalah menciptakan ruang kognitif yang disengaja. Singkirkan papan elektronik, berhenti membaca berita pasar selama 5 hingga 7 hari. Jauhi kelompok pinggiran, kelompok yang menyebarkan kebingungan, dan detoksifikasi diri Anda dengan menghalangi sumber rangsangan. Hal ini tidak hanya menenangkan sistem saraf, tetapi juga menghilangkan kebiasaan bereaksi, yang merupakan musuh nomor 1 dalam strategi. Latih kembali otot kognitif Anda. Memprogram ulang otak. Otak adalah mesin adaptif yang sangat kuat. Jika Anda menggunakannya untuk analisis, itu menjadi sangat tajam. Jika Anda menggunakannya untuk berselancar, ia hanya akan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bereaksi. Oleh karena itu, setelah memantapkan pikiran, mulailah kembali dengan aktivitas investasi intelektual jangka panjang. Bacalah 30 halaman buku saham setiap hari, buatlah buku harian investasi, bukan tentang untung dan rugi, tetapi tentang emosi, keputusan, atau kesalahan yang Anda buat. Pelajari kembali analisis dasar, bisa berupa saham, atau tinjau studi kasus klasik, lihat Enron, Lehman Brothers, AIG, DLL. Masing-masing tindakan kecil ini akan membantu Anda membangun kembali kemampuan Anda untuk berkonsentrasi, membangkitkan kembali pemikiran kritis Anda dan melatih kembali disiplin Anda, seperti berolahraga untuk otak Anda. Belajarlah untuk duduk diam. Tidak ada keputusan, terkadang juga merupakan keputusan. Salah satu kebenaran terpenting dalam berinvestasi, namun juga yang paling diabaikan, adalah tidak melakukan apapun ketika tidak ada cukup alasan untuk melakukannya. Dalam meditasi Vipassana disebut mengamati tanpa bereaksi. Dalam berinvestasi, kekuatan internal tertinggi dari seseoranglah yang memahami bahwa uang tidak datang dari banyaknya keputusan tetapi dari banyaknya keputusan yang benar. Investor legendaris Charlie Munger pernah berkata, Anda tidak menghasilkan uang dengan mengambil tindakan, Anda menghasilkan uang dengan bersabar. Setelah krisis, sebagian besar aset berharga terkubur di bawah abu. Masalahnya adalah apakah Anda cukup waspada untuk mengenalinya? Dan apakah Anda cukup tenang untuk menunggu? Pemotongan dopamin jangka pendek, dapatkan kembali kendali pikiran. Setelah mengalami kehilangan, kesedihan, atau pengangguran, orang seringkali terjerumus ke dalam kecanduan psikologis yang tersembunyi seperti TikTok, ketergantungan pada obat-obatan, game online, makan berlebihan, dan tidur tanpa henti. Mungkin bukan karena ingin, tapi ini cara termudah untuk menghindari kenyataan. Namun, melarikan diri tidak membuat rasa sakit itu hilang, hanya membuat Anda kehilangan kemampuan menghadapinya. Solusinya bukan dengan memaksakan diri untuk langsung bahagia lagi, tapi secara bertahap mengurangi rangsangan yang membuat ketagihan, membangun kembali landasan neurologis. Berhentilah memposting status mengeluh tanpa alasan, mengandalkan teman dan kerabat untuk membantu menghibur Anda. Berhentilah menonton video TikTok tentang lelucon lucu dan gadis seksi yang memamerkan bokong dan menari. Luangkan waktu untuk membaca buku atau mempelajari keterampilan baru, dan memulai kembali dengan proses jangka panjang yang dapat dikelola. Pemulihan bukanlah momen yang mengubah. Ini adalah serangkaian tindakan kecil yang bersifat kumulatif. Berolahraga secara teratur, tidak perlu metodis, cukup berjalan kaki 20 menit sehari sudah cukup untuk mengaktifkan kembali dopamin endogen. Ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan jejaring sosial. Latih meditasi kesadaran selama beberapa menit setiap hari. Ini akan membantu menenangkan amigdala, pusat respons emosional, dan memperkuat korteks prefrontal, pusat pengambilan keputusan logis. Atau pelajari keterampilan baru, sekecil apapun, seperti memasak, melipat pakaian, atau mempelajari bahasa dasar. Setiap keterampilan adalah batu bata untuk membangun kembali sedikit rasa percaya diri di otak. Ingat, pemulihan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang dalam suatu krisis adalah berharap untuk dapat mengatasinya suatu hari nanti. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Yang muncul adalah kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam rasa sakit itu sendiri. Setiap tindakan Anda adalah sebuah pilihan. Hari ini Anda memilih untuk tidak menjelajahi internet tetapi membaca 5 halaman buku. Itu adalah sebuah kemenangan. Hari ini Anda memilih untuk tidak mengutuk kehidupan tetapi menuliskannya di buku harian Anda. Itulah pemulihan. Hal-hal kecil, bila terakumulasi cukup lama, akan membentuk wujud baru dalam diri Anda. Lebih mendalam, lebih terkendali, dan tidak dirusak oleh dunia sekitar Anda. Yang kuat adalah mereka yang tidak menyerah pada dopamin jangka pendek. Tidak peduli siapa Anda, seorang investor yang baru saja kehilangan hingga 70% asetnya atau seseorang yang baru saja ditinggalkan, pertanyaan intinya selalu, apakah Anda masih bisa mengendalikan otak Anda sendiri? Jika demikian, maka Anda akan pulih,
dan akan menggunakan kembali segala sesuatu mulai dari kekuatan analitis Anda hingga menciptakan nilai cinta. Namun jika tidak, maka Anda akan terus terjatuh, bukan karena kehidupan ini yang mendorong Anda, melainkan karena Anda tidak lagi mempunyai kekuatan batin yang cukup untuk mengangkat diri Anda. Jangan kehilangan dirimu hanya karena shock. Jangan biarkan dopamin murah mencuri barang mahal. Dan ingatlah bahwa semua kehebatan, baik dalam investasi atau kehidupan, dibangun dari tindakan kecil yang diulang setiap hari. Bukan karena Anda harus, tetapi karena Anda memilihnya. Jangan biarkan apa yang hilang setelah krisis adalah diri Anda sendiri. Uang yang hilang dapat diperoleh kembali, karir dapat hilang, dan karir baru dapat ditemukan kembali. Namun, ketika Anda kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, kesabaran, kemampuan analitis, dan kepercayaan pada diri sendiri, tidak ada yang bisa Anda pulihkan. Karena hal-hal tersebut tidak datang dari luar, melainkan landasan dari dalam, sistem inti seseorang yang mampu menciptakan kehidupan. Setelah krisis, orang mengira mereka sedang beristirahat sejenak, memulihkan mental, dan dengan lembut menghilangkan stres. Namun kenyataannya, mereka membiarkan otak mereka diprogram ulang sedikit demi sedikit melalui hiburan yang tidak berarti dan dopamin jangka pendek. Dan yang dicuri bukanlah waktu, melainkan kualitas keberadaan. Anda tidak lagi hidup seperti orang yang tahu kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, dan apa yang Anda inginkan. Anda hanya dapat bereaksi terhadap rangsangan eksternal, tersenyum, gulir lagi. Buka dan gulir lagi. Semuanya terjadi dalam keheningan, tidak ada alarm, tidak ada yang campur tangan. Karena kamu baik-baik saja. Masih berbalas pesan, masih melihat meme, masih tertawa bersama rekan kerja. Namun di dalam diri Anda, versi yang lebih tajam, lebih waspada, dan lebih aspiratif telah terkunci, terbuai oleh jejaring sosial, video pendek, permainan, dan suka yang tidak berarti. Krisis tidak dapat dihindari, namun menyerah pada krisis adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu terjadi setiap hari dalam tindakan terkecil. Apakah Anda memilih untuk membuka buku atau membuka halaman YouTube? Apakah Anda memilih untuk menulis entry buku harian atau membuka TikTok? Apakah Anda memilih dia memikirkan atau menemukan sekelompok orang yang mengutuk masyarakat bersama-sama? Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, setelah krisis, apakah Anda akan terus berselancar atau mulai bangkit dan membangun kembali diri Anda sendiri? Karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk Anda. Tidak ada yang meneriakkan peringatan ketika Anda hanyut ke dalam kehampaan, dan tidak ada yang bisa memberi Anda apa yang telah hilang jika Anda tidak mulai memperbaikinya mulai hari ini. Setiap tindakan, setiap keputusan, setiap menit kehidupan. Semua omong kosong itu. Mereka akan mendefinisikan Anda. Anda akan terlahir kembali atau terus menghilang.